Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia yang kali ini akan membahas materi untuk kelas 11 MIPA, yaitu senyawa alkena. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi senyawa alkena hari ini. Senyawa alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan jenuh atau ikatan rangkap dua. Rumus umum dari senyawa alkena itu adalah CnH2n. Jadi, misalnya di sini ada C-nya 1, maka H-nya adalah 2 kali 1, berarti CH2. Lalu berikutnya C2 berarti pasti H-nya dikalikan dengan 2, berarti C2H4. C3 pasti H-nya 6, C3H6. Lalu C4 pasti C4H8. C5 itu pasti H-nya 10, C6 itu H-nya 12, C7 H-nya 14, C8 H-nya 16, C9 H-nya 18, dan yang terakhir C10 H-nya adalah 20. Jadi yang dihafalkan alkena adalah rumus umumnya, yaitu CnH2n. Selanjutnya cara memberi namanya sama seperti alkana, hanya beda akhirannya. Di sini akhirannya adalah ena. Senyawa yang pertama ini tidak ada di alam. Kenapa tidak ada? Karena syaratnya C itu harus memiliki 4 ikatan. Sedangkan sini H-nya hanya 2. Jadi senyawa ini tidak ada. Selanjutnya ke senyawa C2H4. Cara memberi namanya ini adalah etena. Jadi semua akhirannya adalah ena. Yang ini namanya adalah propena. Berikutnya ini adalah butena. Yang ini adalah pentena. Lalu C6H12 itu adalah heksena. C7H14 itu heptena. C8H16 itu oktena. C9H18 itu nonena. Dan yang terakhir C10H20 itu adalah dekena. Jadi bedanya dengan golongan alkana hanya di belakangnya saja, namanya semuanya berakhiran ena. Sedangkan kalau alkana berakhiran ana. Kita lanjutkan ke tata nama senyawa alkena. Untuk tata nama alkena, nomor atom C itu dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Misalnya, kita disuruh menggambarkan satu butena. Seperti biasa, kita gambarkan butena itu C-nya 4. Lalu di nomor 1 itu ada rangkap. Jadi rangkapnya itu dituliskan di dekat atom C nomor 1. Jika 2 butena, maka gambarnya akan seperti ini. C-nya ada 4, maka ikatan rangkapnya ada di atom nomor 2. Selanjutnya, untuk melengkapi H-nya, C yang ini dianggap sudah memiliki 2 ikatan. Berarti hanya membutuhkan atom H2 saja. Lalu yang C ini sudah ada 3 ikatan, berarti CH saja. Lalu yang ini seperti biasa CH2 dan ini adalah CH3. Jika pada 2 butena
lengkapi H-nya, ini CH3, lalu ini sudah punya 3 ikatan, berarti tinggal H-nya 1. Yang ini juga sudah punya 3 ikatan, berarti H-nya 1. Dan yang terakhir CH3. Jadi itu cara menggambarkan 1 butena dan 2 butena. Sekarang perhatikan jika ada gambar seperti ini, rangkapnya ada di sini, maka penomorannya tidak boleh dari sebelah kiri, melainkan harus dari sebelah kanan. Nomornya di sini mulai 1, 2, 3, 4, berarti rangkapnya tetap namanya dekat atom C yang ke-1. Jadi ini namanya tetap 1 butena. Dan cara melengkapi H-nya juga sama. Di sini adalah 2, lalu di sini 3 ikatan, hanya membutuhkan 1 atom H. Di sini 2, dan di sini H-nya adalah 3. Jadi walaupun letak rangkapnya kelihatan berbeda, padahal namanya sama-sama juga 1 butena, sama dengan yang sebelumnya, karena beda arah penomoran. Yang ini harus diberi nomornya dari sebelah kanan. Berikutnya kita coba menggambarkan senyawa pentena, 2 metil 1 pentena. Cara menggambarnya mulai dari belakang. Pentena itu C-nya kita gambar dulu sebanyak 5C. Lalu di nomor 1 ada rangkap, kita gambarkan dulu rangkapnya. Dan di nomor 2 ada metil, berarti ada cabangnya. Metil adalah CH3. Begitu cara menggambarkannya. Dan selanjutnya kita lengkapi jumlah atom H-nya. C yang ini sudah punya 2 garis atau 2 ikatan, maka H-nya 2. Perhatikan C yang ini jumlah garisnya sudah 4, berarti tidak memerlukan H lagi. C yang ini H2, ini H2, dan yang terakhir adalah H3. Begitu cara menggambarkan 2 metil 1 pentena. Selanjutnya kita ke senyawa 3 metil 2 heksena. Kita gambarkan dulu. Heksena itu C-nya adalah 6. Digambarkan C-nya berjumlah 6. Lalu perhatikan rangkapnya di nomor 2. Ini 1, 2. Kita gambarkan rangkapnya di sini. Lalu di nomor 3 ada metil. Berarti digambarkan metilnya ada di atom C nomor 3. Selanjutnya hanya dilengkapi. Ini H2. Yang ini sudah punya 3 garis, berarti H saja. Yang ini perhatikan sudah ada 4 garis, berarti tidak memerlukan H. C yang ini H2, ini CH2, dan yang terakhir CH3. Begitu cara menggambarkan 3 metil 2 heksena. Berikutnya kita gambarkan senyawa 3,3 dimetil 1 heptena. Heptena kita gambarkan dulu, C-nya sebanyak 7. 4, 5, 6, 7. Lalu rangkapnya ada di nomor 1, kita beri rangkap di sini. Di nomor 3 itu ada metil. Karena ini 3,3, artinya ada yang di atas dan di bawah metilnya. Selanjutnya kita lengkapi atom H-nya. C yang ini sudah punya 2 garis, berarti ini H2. Lalu C yang ini sudah 3 garis, 3 ikatan, berarti H saja. Perhatikan C yang ini sudah memiliki 4 ikatan,
berarti tidak memerlukan H, dan yang ini CH2, yang ini CH2, yang ini CH2, dan yang terakhir CH3. Begitu penggambaran senyawa 3,3 dimetil 1 heptena. Kita lanjutkan ke cara pemberian nama senyawa alkena. Terdapat gambar senyawa alkena, kita diminta untuk memberi nama senyawa tersebut. Seperti biasa, ini kita tuliskan dulu rantai utamanya. Dan yang di luar dari kotak ini adalah cabang. Nanti cabangnya ini namanya metil. Lalu diperhatikan rangkapnya ada di sebelah kanan, lebih dekat dengan sebelah kanan. Maka angka satunya dari sebelah kanan. 1, 2, ini 3, 4, 5, dan 6. Maka namanya menjadi metilnya ada di nomor 4, berarti 4 metil. Lalu ikatan rangkapnya ada di nomor 1, berarti 1, dan rantai utamanya terdiri dari 6 atom C, maka namanya adalah heksena. Itu penamaan senyawa nomor 1. Selanjutnya ke nomor 2, terdapat senyawa, kita tentukan dulu rantai utamanya. Lalu nama cabangnya ini adalah metil dan ini adalah etil. Selanjutnya kita memberi nomor atom C di rantai utama. Rangkapnya lebih dekat dari sebelah kiri, maka nomornya dari sebelah kiri. Ya, cabangnya ada di nomor 2 metil. Lalu di nomor 3 ada etil. Dan rangkapnya mulai di atom C kedua, 1, 2. Maka rangkapnya di nomor 2 dan jumlahnya ada 7 atom C, berarti namanya adalah heptena. Jadi untuk nomor 2, nama senyawanya adalah 2 metil, 3 etil, 2 heptena. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Terdapat senyawa alkana, kita diminta untuk menentukan nama dari senyawa tersebut. Sebelum memberi nama, kita menggambarkan dulu rantai utamanya. Kita gambarkan atom CC-nya saja, sedangkan atom H-nya kita hilangkan. Ini lurusnya ada 5 atom. Lalu yang ini C2H5 kita jabarkan dulu seperti ini. Dan rangkapnya diletakkan di sini sesuai di soal. Jika gambarnya seperti ini, maka rantai utamanya bukan lagi yang lurus. Ini yang lurus hanya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dipilih rantai yang lebih panjang. Jika ini mulai lurus lalu belok ke bagian bawah. Jadi kita gambarkan atom C-nya, kita beri kotak yang merupakan rantai utama. Sedangkan yang di luar kotak ini disebut cabang. Kelihatan setelah digambar kotak, maka cabangnya hanya ada 1, yaitu CH3. Namanya adalah metil. Dan nomornya itu dekat dengan rangkap. Jadi angka satunya dari sini. 3, 4, 5, 6. Berarti cara memberi namanya, metilnya ada di nomor 4. Berarti 4 metil. Rangkapnya ada di nomor 1, berarti 1. Lalu rantai utamanya ada 6, berarti namanya adalah hektina.
oksena. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Terdapat gambar senyawa alkena. Kita diminta untuk memberi namanya. Seperti soal sebelumnya, kita hilangkan dulu atom H-nya, kita gambar C-nya saja. Yang lurus ini C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu terdapat C3H7. Kita gambarkan C-nya ada 3, H-nya kita abaikan dulu. Kelihatan dari sini rantai utamanya kalau lurus hanya 6, tetapi kalau belok ke bawah jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita beri kotak dulu rantai utamanya. Dan yang di luar rantai utama itu ada satu cabang, yaitu CH3. Nomornya mulai dari dekat dengan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke bawahnya ini 6, 7, 8. Maka namanya adalah metilnya ada di nomor 5, berarti 5 metil. Lalu rangkapnya ada di nomor 2, berarti 2. Lalu C-nya ada 8, berarti namanya adalah oktena. Jadi soal nomor 4 namanya adalah 5 metil 2 oktena. Demikianlah pembahasan pelajaran senyawa alkena beserta tata namanya telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan selanjutnya untuk evaluasi diri kalian, apakah sudah memahami atau belum materi ini. Berikut ini terdapat 2 soal latihan tentang alkena. Soal yang ke-1, kalian diminta menggambarkan senyawa alkena ABC. Dan soal yang kedua, terdapat 3 macam senyawa alkena. Dan kalian coba memberi nama senyawa ABC tersebut. Alhamdulillah, pembahasan pelajaran kimia kali ini tentang senyawa alkena telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang senyawa alkena ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.